Hari ini kita menyaksikan bagaimana perang antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel semakin sengit. Intensitas serangan dan jangkauan area terdampak terus meluas. Serangan balasan Iran ke sejumlah negara tetangganya telah memicu eskalasi perang secara signifikan. Tetapi benarkah pengaruhnya hanya terkunci di Timur Tengah saja? Lalu bagaimana perang ini mendikte berbagai dinamika di dunia, terutama terhadap fluktuasi harga minyak global yang kini berisiko menembus angka 85 hingga 90 dolar per barel. Secara khusus, kita juga perlu melihat korelasi konflik tersebut dengan industri pariwisata kita, terutama Bali. Dunia yang semakin terkoneksi oleh globalisasi secara paksa membuka sekat-sekat dan meruntuhkan benteng-benteng alamiah sebuah negara. Lautan luas yang mengelilingi pulau ini bukan lagi pelindung dari ancaman luar, melainkan jembatan bagi risiko global untuk masuk. Keterhubungan kita pada interaksi perdagangan dunia dan juga pergerakan wisatawan internasional telah menempatkan Bali sebagai pemain kunci di kawasan sekaligus subjek yang rentan. Dengan kata lain, Bali bukan lagi sekedar pulau tropis yang terpencil dan terisolasi, melainkan bagian dari masyarakat risiko global. Batas geografis kita runtuh seketika saat krisis energi di satu titik berubah menjadi ancaman nyata bagi titik lainnya. Artinya, resonansi konflik di Timur Tengah itu nyata adanya. Ia mungkin tidak terdengar sebagai dentuman ledakan di telinga kita, namun getarannya merambat cepat melalui sistem saraf ekonomi dan psikologi pasar yang pada akhirnya mendarat tepat di pesisir pantai kita. Narasi kedamaian Bali sekali lagi sedang diuji. Ujian kali ini bukan datang dari serangan teror fisik seperti tahun 2002 silam atau kelumpuhan total akibat pandemi seperti di tahun 2019. Secara visual kita berdiri di pesisir pantai hari ini semua tampak normal saja ya. Suara ombak masih berpadu dengan musik kafe dan juga wisatawan yang masih tampak tenang lalu lalang berjemur juga di pantai. Namun di bawah tanah dalam labirin sistem ekonomi kita, mesin pariwisata sebenarnya sedang bergetar hebat. Ketegangan di Timur Tengah telah mengirimkan tekanan balik berupa lonjakan harga. Ya, terutama harga minyak dan premi asuransi penerbangan yang mencekik. Di sini, narasi kedamaian Bali sebagai sebuah produk mahal berhadapan langsung dengan realitas pahit. Ya. Tekanan biaya perjalanan dan logistik ekonomi yang pada akhirnya akan meracuni rantai pasok industri itu sendiri. Ya. Kita harus menyadari bahwa pariwisata adalah industri yang paling sensitif, kalau tidak ingin dikatakan rentan, terutama terhadap isu-isu perang ya. Karena sifatnya yang multidimensi, dampak konflik tidak pernah berhenti di zona perang ya, melainkan merambat masuk ke ruang-ruang privat calon wisatawan kita. Pariwisata pada akhirnya adalah konsumsi tersier, sebuah pilihan yang hanya akan diambil ketika dunia merasa stabil. Saat perang berkecamuk, orang secara alamiah akan cenderung menahan uangnya dan memprioritaskan keamanan. Inilah yang secara perlahan sebenarnya meruntuhkan arus modal dan minat perjalanan ke Bali. Bahkan jauh sebelum peluru pertama ditembakkan di wilayah kita. Kita sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat sebenarnya. Namun kekuatannya itu sanggup membukukan keputusan ekonomi jutaan orang di seluruh dunia. Musuh kita ini bukan orang yang membawa senjata, melainkan keraguan yang ada di kepala calon tamu kita. Musuh kita adalah angka-angka di bursa minyak yang tiba-tiba mendikte harga menu di restoran atau harga tiket di maskapai penerbangan. Singkatnya, kita sedang melawan rasa takut yang membekukan ekonomi. Kenaikan harga minyak mentah dunia secara otomatis memicu lonjakan harga minyak turunannya, terutama aftur. Ya.
Kenaikan ini menjadi beban berat bagi logistik maskapai, terlebih di tengah periode low season seperti bulan Maret ini ya. Situasi kian pelik ketika maskapai terpaksa melakukan rerouting atau pengalihan rute penerbangan demi menghindari zona konflik di Timur Tengah. Ya. Nampaknya ya durasi terbang membengkak dan konsumsi bahan bakar meningkat drastis. Dan bagi Bali yang selama ini mengandalkan statusnya sebagai destinasi long haul, ini adalah kabar buruk. Ya. Jika harga tiket pesawat dari pasar utama seperti Eropa, Amerika Serikat, atau negara-negara Nordik melonjak hingga 15-20% saja akibat penyesuaian dengan tarif logistik pesawat, Bali seketika kehilangan daya saingnya. Disinilah jarak itu bertransformasi menjadi beban ekonomi yang nyata. Calon wisatawan mulai bersikap pragmatis. Mereka cenderung memilih destinasi yang lebih dekat atau untuk menekan biaya perjalanan. Meskipun mungkin dari segi kualitas destinasinya tidak setara dengan Bali. Dan inilah musuh tak kasat mata itu yang bekerja dalam kesunyian. Ia membatalkan niat dan reservasi tamu atau wisatawan bahkan sebelum mereka sempat menyentuh tombol booking di ponsel mereka. Efek domino dari hal ini tidak lagi terhindarkan. Ketika wisatawan mulai menahan diri, maka tingkat hunian atau okupansi hotel, terutama hotel-hotel berbintang yang mengandalkan pasar Timur Tengah, berisiko merosot tajam. Ya. Berdasarkan data historis BPS Bali, angka normal low season biasanya berada di kisaran 50 hingga 55%. Dan guncangan ini bisa menekan angka tersebut lebih dalam lagi. Di sisi lain, hotel justru diantam dari arah yang berlawanan oleh beban logistik operasional yang membengkak. Kenaikan harga minyak dunia itu merambat ke biaya angkutan udara bagi bahan baku untuk operasional industri, hingga logistik kapal laut untuk barang-barang impor. Nah, biaya energi bahan baku industri terus merayap naik, menciptakan tekanan biaya yang tak kasat mata namun cukup mematikan. Nah, dalam kondisi terjepit seperti ini, hotel dan restoran terpaksa melakukan penyesuaian diri melalui penyesuaian harga dan juga promosi yang masif. Nah, masalahnya kita tidak sendirian dalam situasi itu. Ribuan hotel di Bali melakukan hal yang sama pada saat yang sama dan untuk tujuan yang sama. Nah, akibatnya adalah terjadi persaingan harga yang sengit atau price war di sini, di mana semua pemain berebut sisa pasar yang kian menipis. Inilah silent killer yang sebenarnya. Jadi ketika biaya operasional naik, namun harga jual dipaksa turun demi tetap bisa bertahan hidup. Di tengah ketidakpastian ini, muncul sebuah ironi yang menarik untuk dibedah. Nah, ketika Bali mulai kehilangan potensi pasarnya dari kawasan Timur Tengah, pulau ini justru bertransformasi menjadi destinasi substitusi bagi wisatawan yang menghindari wilayah Mediterania. Jadi ketidakstabilan di destinasi kompetitor itu menciptakan celah bagi Bali untuk mempromosikan diri sebagai pelarian aman. Namun kita harus bersikap realistis juga bahwa peluang ini seringkali hanyalah sebuah fenomena tukar guling. Kita mungkin berhasil nanti pada akhirnya merebut pasar yang ditinggalkan daerah konflik, tetapi pada saat yang sama kita juga kehilangan ceruk pasar paling potensial, yakni para wisatawan sultan dengan spending power kelas atas yang barangkali selama ini menjadi tulang punggung villa-villa atau hotel mewah di Bali. Nah, oleh karena itu, Bali perlu melakukan pivot strategis. Kita tidak bisa lagi hanya menggantungkan nasib pada profil pasar yang sangat rentan terhadap guncangan geopolitik. Konflik ini menjadi pelajaran berharga betapa pentingnya menyiapkan safety net atau jaring pengaman dari pasar yang lebih stabil dan loyal, seperti wisatawan domestik tentu saja dan juga regional termasuk Australia yang secara konsisten menyumbang angka kunjungan terbesar di atas 20 hingga 25%. Membangun resiliensi berarti tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Stabilitas dan rasa aman Bali seketika naik kelas menjadi produk unggulan yang tak tertandingi. Disinilah letak pergeseran sosiologisnya.
kehidupan Bali yang sehari-hari organik kini dikemas secara sadar sebagai komoditas ekonomi melalui narasi spiritualitas. Industri pariwisata Bali merekonstruksi the tourist gaze, sebuah realitas yang sengaja diciptakan untuk meladeni kebutuhan psikologis pasar akan apa yang memuaskan mata dan batin mereka. Sementara bagi wisatawan yang mengubah rute, Bali adalah kompensasi psikologis, sebuah plan B yang harus terbukti lebih aman dan lebih damai daripada rute awal mereka yang batal. Nah, kebutuhan mendesak akan kedamaian inilah yang kemudian divalidasi oleh apa yang mereka lihat di internet, brosur, atau iklan. Kita telah melihat bagaimana kedamaian menjadi produk utama. Namun, kedamaian ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil kemasan yang sangat rapi dan paradoksal. Keamanan di Bali ini tidak hadir dalam moncong senjata atau patroli militer yang kaku. Sebaliknya, ia dikemas secara organik melalui kerangka desa adat, ya, dan juga senyum tulus warga lokal hingga profesionalisme seluruh elemen frontliner di industri hospitality-nya. Wisatawan melihat kehadiran keamanan di Bali dalam keramahan dan juga bukan patroli rutin. Sebuah estetika keamanan yang membuat otoritas itu hadir seperti tradisi. Namun di balik layar terjadi sebuah pertukaran sosial yang kian mahal nilainya. Masyarakat lokal sedang dihimpit oleh tekanan inflasi daerah yang menurut data BPS seringkali melampaui rata-rata nasional pada komoditas pangan. Inilah letak kontrak sosial yang kian mahal harganya itu. Jadi demi menjaga agar jaring pengaman ekonomi dari pariwisata ini tadi tidak robek, Bali harus pandai mengelola tekanan domestik. Ya. Sangatlah berat untuk tetap menyuguhkan pelayanan yang suci dan otentik jika perut sendiri sedang lapar. Nah, pada akhirnya menjaga stabilitas Bali bukan hanya soal menjaga keamanan turis, melainkan menjaga keseimbangan antara martabat ekonomi warga lokal dengan citra Pulau Dewata di mata dunia. Akhirnya kita sampai pada sebuah muara kesimpulan. Jadi posisi Bali sebagai destinasi kelas dunia membuka akses pada ketergantungan mutlak terhadap dinamika global. Kita telah melihat bagaimana api konflik di belahan dunia yang jauh di sana mampu mengirimkan resonansi yang nyata hingga ke pergerakan wisatawan di Nusa Dua atau di Ubud atau di Seminyak. Oleh karena itu, Bali harus terus berinovasi, mencari titik keseimbangan baru. Keseimbangan ini dimulai dengan reorientasi geografis pasar dan memperpendek rantai pasok dengan mengutamakan produk UMKM Bali sendiri untuk kebutuhan logistik. Ini adalah strategi bertahan hidup agar industri tetap berjalan alih-alih bergantung pada distribusi global yang rapuh. Dalam proses ini, teknologi tentu berperan penting, tetapi harus diletakkan secara bijak sebagai penopang efisiensi tanpa sedikit pun mereduksi peran manusia Bali dalam pelayanan. Teknologi hadir hanya untuk memangkas beban biaya administrasi dan justru agar para praktisi hospitality memiliki lebih banyak ruang dan energi untuk menyuguhkan pelayanan yang tulus. Di ujung kata saya ingin mengatakan bahwa di dunia rapuh ini kedamaian bukan sekedar warisan yang diterima begitu saja, melainkan sebuah kemewahan yang harus kita perjuangkan terus secara kolektif. Oke, sekian dulu untuk narasi kali ini. Saya Selvian, sampai jumpa di narasi selanjutnya.